Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistematika penulisan ilmiah. Izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Widi, saya sendiri dengan NIM 2101 40 20 14. Nurfadila Takdir 2101 40 20 06. Harifsa 2101 41 20 05. Haryansyah 2101 40 20 22. Syabina 2102 41 20 13. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada pemateri kami untuk menyampaikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Harifsa dengan NIM 2101412005 dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memaparkan materi dari kelompok kami. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu pertama, pengertian penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah harus ditulis dengan memperhatikan aspek bahasa dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian ada pun yang menjadi sistematika penulisan karya ilmiah, yaitu abstrak, pendahuluan, kajian teori dan kerangka berpikir, kemudian metodologi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Adapun jenis-jenis abstrak, yaitu yang pertama, abstrak informatif, yang menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkas dan didukung dengan data-data secara lengkap. Yang kedua, abstrak indikatif, yang menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam tulisan. Abstrak ini ditulis untuk kepentingan pembaca dalam mencari informasi dalam tulisan. Baik, terima kasih. Terima kasih telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan kajian teori dan kerangka berpikir. Pendahuluan adalah bagian awal suatu teks atau karya yang membuat latar belakang penulisan teks tersebut. Pendahuluan pada karya ilmiah lebih kompleks karena selain membuat latar belakang, juga mengandung rumusan masalah juga tujuan penelitian atau penulisan. Kajian teori adalah segala macam bentuk dari informasi yang telah tertulis dan juga berbagai macam bentuk dari hasil penelitian atau penulisan yang relevan dengan variabel maupun masalah yang telah dilakukan. Digunakan untuk menjadi sebuah ringkasan pada penentuan dari sebuah masalah. Sedangkan kerangka berpikir banyak digunakan penulis untuk membantu menulis untuk menyelesaikan tulisannya. Menurut Polancik tahun 2009, kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika yang ditulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Amanda Milia. Saya berasal dari jurusan pendidikan biologi. Di sini saya akan memaparkan materi yang keempat, yaitu cara membuat kinerja berpikir. Yang pertama, membuat variabel. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Yang ketiga, mendeskripsikan penelitian. Yang keempat, membahas teori
dan yang terakhir membuat kesimpulan. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.